Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi bentuk aljabar, yaitu perkalian pada bentuk aljabar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama dapat menyelesaikan perkalian dari bentuk aljabar, dan yang kedua dapat menyelesaikan soal perkalian bentuk aljabar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi perkalian bentuk aljabar, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya. Nah, salah satu bentuk aljabar suku 2 dapat kita tuliskan menjadi AX plus C, di mana A di sini sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan C di sini sebagai konstanta. Nah, selanjutnya, mari kita mengingat mengenai perkalian. Yang pertama, itu ada X dikalikan dengan X, hasilnya X kuadrat. Yang kedua, X dikalikan dengan Y, hasilnya XY. Dan yang ketiga, X kuadrat dikalikan dengan X, hasilnya X pangkat 3. Dan yang keempat, X kuadrat dikalikan dengan Y sama dengan X kuadrat Y. Baik, mari kita mulai belajar mengenai perkalian bentuk aljabar. Nah, pertama itu ada perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Perkalian aljabar dengan konstanta itu dapat kita tuliskan menjadi A dikalikan dengan BX plus CY, di mana A-nya di sini sebagai konstantanya dan BX plus CY di sini itu sebagai bentuk aljabarnya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita kalikan dulu A dengan BX. Maka kita dapatkan ABX. Lalu kita kalikan A dengan CY, maka kita dapatkan ACY. Nah, jadi perkalian dari A dikalikan dengan BX plus CY ini adalah ABX plus ACY. Caranya sama untuk yang pengurangan, itu sama seperti yang penjumlahan ya. Nah, contohnya itu yang pertama, itu ada 5 dikalikan dengan 3X plus 2Y. Nah, konstantanya di sini 5 dan 3X plus 2Y-nya di sini adalah bentuk aljabarnya ya. Caranya 5 dikalikan dengan 3X, maka kita dapatkan 15X. Lalu 5 dikalikan dengan 2Y, maka kita dapatkan 10Y. Jadi, sangat mudah ya untuk mengalikannya. Oh iya, perkalian bentuk aljabar dengan konstanta ini tidak hanya berlaku untuk bentuk aljabar 2 suku saja, tetapi bisa juga untuk yang 1 suku, 3 suku, dan yang polinomial ya. Lebih dari 3. Selanjutnya, itu ada perkalian antara bentuk aljabar 1 suku dengan aljabar 2 suku. Perkalian antara bentuk aljabar 1 suku dengan bentuk aljabar 2 suku ini dapat kita tuliskan menjadi AX dikali dengan BX plus CY. Nah, caranya sama seperti tadi. Yang pertama, AX ini kita kalikan dengan BX, maka kita dapatkan ABX kuadrat. Karena di sini X dan di sini X, maka X kuadrat ya. Lalu AX kita kalikan dengan CY, maka kita dapatkan ACXY. Nah, ini juga berlaku untuk yang pengurangan. Yang ini kan penjumlahan. Nah, yang pengurangan itu caranya juga sama. Lalu, contohnya, yang pertama itu ada 2X dikalikan dengan 2X plus 2Y. Caranya, yang pertama,
kita kalikan 2x di sini dengan 2x di sini dalam. Maka kita dapatkan 4x kuadrat. Lalu kita kalikan 2x dengan 2y, maka kita dapatkan 4xy. Ya. Jika kalian masih kesulitan dengan cara seperti ini, kalian bisa menggunakan bantuan gambar seperti berikut. Nah, gambar ini. Perhatikan persegi panjang ini ya. Perhatikan persegi panjang ini. Panjang persegi tersebut adalah 2x plus 2y. Dan lebarnya 2x. Nah, 2x plus 2y di sini merupakan bentuk aljabar yang dua suku. Dan yang 2x di sini merupakan bentuk aljabar yang satu suku. Nah, sehingga luas persegi panjang tersebut kita bisa mencarinya dengan cara 2x ditambah 2y dikalikan dengan 2x. Nah, pertama 2x dikalikan dengan 2x, lalu kita tambahkan dengan 2y dikalikan dengan 2x. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah aja, ya. Lalu, nah, di sini contoh yang kedua itu ada 3y dikalikan dengan 2x plus 3y. Caranya sama seperti tadi. 3x di sini kita kalikan dengan 2y, maka kita dapatkan 6xy. Lalu 3x kita kalikan dengan 3, maksud saya 3y, kita kalikan dengan 3y, maka kita dapatkan 9y kuadrat. Nah, dalam hal seperti ini, sebaiknya kita tuliskan suku yang memiliki variabel terbesar terlebih dahulu, sehingga menjadi 9y kuadrat plus 6xy. Gitu. Nah, ini juga bisa menggunakan bantuan gambar seperti tadi, seperti ini. Nah, ini persegi panjang tersebut dengan panjangnya 2x plus 3y dan lebarnya 2x plus 3y dan lebarnya 3y. Sehingga luas persegi panjang tersebut 3y dikali dengan 2x plus 3y, atau kita bisa mencarinya dengan luas daerah yang berwarna oranye ini, kita tambahkan dengan luas daerah yang berwarna pink ini ya. Sehingga kita bisa mencarinya dengan cara kita cari terlebih dahulu luas daerah yang berwarna pink ini, yaitu 3y dikalikan dengan 3y, lalu kita tambahkan dengan yang berwarna orange ini. Caranya 2x dikalikan dengan 3y, maka kita dapatkan 6xy ditambah dengan 9y kuadrat. Sama ya, karena ini tuh sebenarnya hanya untuk membantu saja. Ini sama seperti yang tadi. Nah, ini sama ya. Nah, yang ketiga itu ada perkalian antara dua suku bentuk aljabar. Maaf, ini harusnya aljabar ya, bukan aljabari. Oke. Nah, perkalian antara dua suku bentuk aljabar ini dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, ini caranya sama. Yang pertama, kita kalikan terlebih dahulu AX dengan CX, lalu maka kita dapatkan ACX kuadrat, lalu kita kalikan AX dengan D, maka kita dapatkan ADX, lalu kita kalikan B dengan CX, maka kita dapatkan BCX, dan kita kalikan yang terakhir
B dengan D, maka kita dapatkan BD. Nah, karena di sini masih memuat X dan di sini juga masih memuat X, maka ini bisa kita jumlahkan. Sehingga kita bisa menuliskannya ACX kuadrat ditambah AD plus BC X plus BD. Nah, contohnya yang pertama itu ada 3X plus 4 dikali dengan 2X plus 3. Nah, di sini 3X dikalikan dengan 2X terlebih dahulu, maka kita dapatkan 6X kuadrat. Lalu 3X kita kalikan dengan 3, kita dapatkan 9X. Lalu 4 kita kalikan dengan 2X, maka kita dapatkan 8X. Lalu 4 kita kalikan dengan 3, maka kita dapatkan 12X. 12 maksudnya. Nah, karena di sini masih ada variabel yang sama, yaitu 9X dan 8X, maka masih bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 6X kuadrat plus 17X plus 12. Nah, ini caranya sama, ya. Ini juga sama caranya. Nah, di sini itu boleh perkalian bentuk aljabar yang positif dengan positif, boleh juga positif dengan yang negatif, boleh juga negatif dengan positif, maupun negatif dengan negatif. Jadi nggak hanya positif dengan positif saja. Caranya sama. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada perkalian antara dua suku bentuk aljabar dengan tiga suku bentuk aljabar. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Caranya sama seperti tadi, yaitu AX ini kita kalikan dengan CX. Terlebih dahulu, AX dengan CX, maka kita dapatkan ACX kuadrat. Lalu AX kita kalikan dengan DY, maka kita dapatkan ADXY. AX kita kalikan dengan E, maka kita dapatkan AEX. Nah, lalu baru B kita kalikan dengan CX, maka kita dapatkan BCX. Lalu kita kalikan B dengan DY, maka kita dapatkan BDY. Lalu kita kalikan B dengan E, maka kita dapatkan BE. Contohnya itu nih, 2X ditambah dengan 3 dikali dengan 3X plus 2Y plus 2. Nah, caranya pertama kita kalikan terlebih dahulu 2 dengan 3X. Maka kita dapatkan 6X kuadrat. 2X kita kalikan dengan 2Y. Kita dapatkan 4XY. 2X kita kalikan dengan 2. Maka kita dapatkan 4X. Lalu baru yang ini. 3 dikalikan dengan 3X, maka kita dapatkan 9X. Lalu 3 kita kalikan dengan 2Y, maka kita dapatkan 6Y. Lalu 3 kita kalikan dengan 2, maka kita dapatkan 6. Nah, di sini masih ada nih yang sama, yaitu 4X dan 9Y. 9X maksudnya. Nah, maka masih bisa kita sederhanakan. Nah, sehingga kita bisa menuliskannya menjadi 6X kuadrat ditambah dengan 13X plus 6Y plus 4XY plus 6. Sangat mudah ya ternyata. Nah,
Ini contohnya sama, ini juga bisa untuk pengurangan. Pengurangan itu sama ya. Caranya itu penjumlahan sama pengurangan itu. Nah, di sini ada contoh. Paman memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang X plus 3 cm dan lebar X-1 cm. Berapakah luasnya? Mungkin ini meter kali ya, masa sawah cm? Oh, tapi bisa loh cm. Kalau misalnya X-nya di sini mungkin dia mewakili nilai yang terlalu besar, mungkin ya. Bisa jadi kan? Oke. Yang pertama, itu diketahui panjangnya X plus 3 dan lebarnya X-1. Nah, kita bisa menggambarkan seperti ini terlebih dahulu untuk bantuan kita. Gimana sih bentuk sawahnya gitu ya. Nah, di sini X plus panjangnya tadi X plus 3. Saya tuliskan menjadi 1 tambah 1 tambah 1 di sini. 3 kan? Boleh ya? Nah, di sini lebarnya X-1. Saya tuliskan X dan di sini min 1. Baik. Nah, kita bisa mencari luas sawah paman itu dengan cara panjang kali lebar, yaitu X plus 3 dikalikan dengan X min 1. Nah, atau kita bisa mencari luas sawah itu satu-satu dengan cara kita mencari luas daerah yang ini, yang pertama. Misalnya ini daerah pertama, ini daerah kedua, ketiga, keempat, itu ya. Kita cari satu-satu. Yang pertama, X dikalikan dengan X, kita dapatkan X kuadrat. X dikalikan dengan 1, kita dapatkan X. X dikalikan dengan 1, kita dapatkan X. X dikalikan dengan 1 lagi, kita dapatkan X. Lalu, min 1 dikalikan dengan X, min X, min 1 dikalikan dengan min 1, minus 1, min 1 dikalikan dengan 1, min 1, min 1 dikalikan dengan 1, min 1. Maka, ini kita jumlahkan semuanya, dan kita dapatkan X kuadrat plus 3X, 3X dari sini, 3X, lalu min X dari ini, luas ini, dan min 3 itu dari sini. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, jadi X kuadrat plus 2X min 3. Baik, jadi kita tadi sudah belajar mengenai perkalian bentuk aljabar. Yang pertama konstanta dengan aljabar, dan yang kedua suku 1-1 dengan suku 2, yang ketiga suku 2 dengan suku 2, dan yang keempat suku 2 dengan suku 3. Semoga dengan penjelasan tadi dapat membantu kalian dalam mempelajari perkalian bentuk aljabar. Sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.